Selamat bertemu para siswa SMA MA yang sebentar lagi akan menduduki kelas 12. Mungkin pembelajaran jarak jauh akan dimulai bulan Juli, sehingga Anda harus terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, tidak bertatap muka. Nah, saya memberikan sedikit sumbangan kepada Anda kalau Anda memang berniat untuk mempelajari kimia dengan semangat ya. Kita akan belajar bab pertama. Belajar sifat koligatif larutan sampai Anda mahir dari awal. Buku referensinya adalah buku tulisan saya. Ya, yang terbit baru 2, jilid kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 sedang penyelesaian akhir. Mudah-mudahan bulan Agustus bisa terbit. Ya, dan apa yang saya bawakan ini adalah berdasarkan naskah yang saya tulis walaupun belum terbit. Dan perlu Anda ketahui, sebagai bangunan dari rumah, maka fondasi itu sangat penting. Ya, dan fondasi itu tidak bisa dikerjakan secara terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti fondasinya lemah, bangunan akan roboh. Jadi belajarlah pada saat awal. Jangan belajar pada saat sudah mau finish. Anda akan terlambat. Ibarat pelari sprinter, orang sudah lari, dia terlambat. Untuk mengejar sprinter di depannya agak sulit. Ya, karena itu mulai belajar dari sekarang. Mudah-mudahan Anda bisa menyenangi kimia, karena ilmu kimia itu sangat penting. Kalau nanti Anda memasuki penelitian, apalagi sekarang seperti plasma itu ya, plasma untuk menolong pasien-pasien COVID-19, itu kan berasal dari biomolekuler ya, belajar biomolekul. Nah, biomolekul itu biochemistry, biokimia akan Anda pelajari nanti di bab 6, mulai dari polimer, karbohidrat, protein, lipid ya. Kemudian di biologi Anda akan belajar DNA dan RNA ya, sebagai pembawa gen sifat ya. Nah, dengan demikian Anda memerlukan ilmu kimia yang cukup baik ya, khususnya kalau Anda ingin memasuki universitas kedokteran, farmasi ya, dan karena itu sekarang yang tren ya, tren di dunia adalah penelitian di bidang farmasi untuk menemukan obat-obatan, kalau di bidang kedokteran menemukan antivirus ya, seperti yang sekarang terjadi. Jadi mari kita belajar dengan semangat supaya kelak kita bisa menyumbangkan sesuatu bagi negeri ini. Ya, kita akan belajar sifat koligatif larutan. Dasarnya adalah menyatakan konsentrasi larutan. Ya, menyatakan konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini sudah Anda pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Ini hanya ulangan supaya Anda ingat kembali. Ya. Yang pertama itu adalah persen massa. Persen massa. Jadi biasanya dinyatakan dalam persen, massa per massa. Ya. Tapi ada juga yang pakai berat. Ya, berat juga nggak ada masalah toh. Gravitasi biasa dianggap tetap. Ya, itu artinya adalah kalau Anda belajar larutan ya. Anda belajar larutan ya. Jadi perhatikan, larutan itu terdiri dari 2 komponen. Ya, komponen yang besar itu biasanya disebut pelarut. Saya lupa lagi bahasa Inggrisnya ya. Solvent atau apa, saya nggak tahu lah. Nanti Anda pelajari sendiri ya. Mungkin solvent ya. Mungkin solvent ya. Saya bisa keliru ya. Saya sudah nggak lihat lagi. Mungkin solvent. Pelarut. Nah, kalau tidak diberitahukan, maka pelarutnya biasanya air. Ya, air di sini maksudnya air suling sebetulnya. Yang kita sebut Aquades itu. Bukan merek air minum ya. Bukan merek air mineral. Aquades itu artinya air suling. Ya. Itu adalah bagian yang terbesar. Kemudian ada yang terlarut di sini, ya. Misalnya kalau Anda minum minuman isotonik, itu yang terlarut garam kan, ion-ion. Ya, itu terlarut. Ya, jadi terlarut ini adalah zat yang kecil dan biasanya tidak menguap. Ya, dianggap tidak menguap ya. Artinya sukar menguap lah ya. Mungkin ada menguap tapi susah, tidak menguap, atau disebut, lupa saya istilah bahasa Inggrisnya, tidak menguap itu apa ya? Ada istilahnya. Ya. Oke. Itu terlarut ya. Biasanya bisa ion, bisa garam-garaman, zat padat. Asalnya tadinya dari zat padat. Tapi larut. Misalnya Anda buat teh manis, nah gulanya itu adalah zat terlarut, ya.
Oke, jadi itu. Ya, ini larutan. Ya, jadi di sini ada komponen zat terlarut ya. Ini yang tentu ukuran molekulnya lebih besar. Ini zat terlarut. Kemudian di sini pelarutnya biasanya cair kan. Ya, walaupun tidak, tapi yang kita pelajari di sini pelarutnya cair ya. Pelarutnya cair, biasanya air. Ya, nah persen massa didefinisikan sebagai massa komponen. Komponen itu bisa pelarut, bisa terlarut. Ya, kalau pelarut ya komponen ini kita ganti massa pelarut. Per massa larutan. Massa larutan itu massa dua-duanya. Ya, jadi kalau disebut massa larutan itu berarti massa pelarut ditambah massa terlarut. Gitu. Ya itu. Oke. Jadi kalau dibilang misalnya 30% ya massa per massa, walaupun kadang-kadang nggak ditulis, kalau nggak ditulis dianggap massa 30% massa per massa H2SO4 gitu misalnya ya. Gitu. Ini artinya larutan ya. Larutan H2SO4, asam sulfat. Ini artinya kalau Anda ambil 100 gram, Anda ambil 100 gram larutan H2SO4, maka H2SO4-nya sebagai terlarut, ya, yang terlarut itu H2SO4. Itu sama dengan 30%. Gitu. Ya, 30% kali 100 gram. Ya, Anda sudah tahu ini 30 per 100 kali 100, 30 gram. Nah, sisanya 70 gram ini pelarut. Nah, kalau nggak dinyatakan ya maksudnya air. Gitu. Itu maksudnya ya, mudah. Oke. Kemudian molaritas, ya. Molaritas. Nah, molaritas itu adalah jumlah mol. Mol ya. Mol bukan gram. Anda tahu mol ini bisa berasal dari gram. Ya kan? Dibagi MR ya. Atau disebut massa molar. Jadi kalau gram mau ke mol itu harus melalui massa molar. Anda sudah tahu itu di kelas 10. Jadi jumlah mol ya, hati-hati bukan jumlah gram. Jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Jadi larutannya harus dinyatakan dalam liter. Kalau dia mililiter biasanya dijadikan liter. Ya, jadi volume larutan. Mol terlarut itu NT. Ya, biasanya kan NT, T itu terlarut. Nah, Anda sudah tahu mol terlarut, kalau yang diketahuinya nanti yang terlarut itu gram. Gram itu massa, maka harus dibagi dengan massa molar. Ya, massa molar itu gram per mol. Misalnya H2SO4, massa molarnya 98. Dari mana? Ya dari rumusnya. H2SO4 berarti hidrogennya ada 2. Gitu. Sulfurnya 1, 32. Oksigennya ada 4, 4 kali 16. Nah ini kalau Anda jumlahkan semua 98. Apa artinya? Ini MR. Kalau MR tidak punya satuan ya. Kalau MR itu tidak punya satuan. Nah, kalau dinyatakan massa molar itu sama dengan MR, cuma dikasih satuan. 98 gram per mol. Artinya kalau Anda ambil 1 mol saat itu Anda timbang, maka masanya 98 gram. Itu artinya mol itu. Oke, yang kedua, fraksi mol. Fraksi itu artinya bagian. Ya. Jadi yang saya maksud komponen di sini kalau nggak pelarut, terlarut. Ya. Fraksi mol komponen terlarut itu bisa bukan hanya satu, bisa 2. Misalnya Anda punya air, Anda kasih gula, Anda kasih garam, berarti yang terlarutnya ada 2. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah garam. Pelarutnya air gitu ya. Fraksi mol itu adalah mol per mol. Mol komponen per mol larutan. Mol komponen per mol larutan. Ya, dan Anda perhatikan di dalam larutan itu ada terlarut, ada pelarut. Jadi mol larutan itu adalah NT tambah NP. Nah, mol larutan itu NT tambah NP. Mol terlarut ditambah mol pelarut. Kalau Anda buat air gula, mol gula plus mol air. Kan gitu ya. Nah, fraksi molnya itu definisinya. Kalau Anda ambil terlarut, fraksi mol terlarut, maka mol terlarut NT dibagi NT plus NP. Kalau Anda ngitung fraksi mol pelarut, ya NP per NT plus NP.
Oke, nah jumlahnya tentu 1, namanya juga bagian ya. Bagian itu paling besar ya 1. Jadi fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Ya. Kemudian perhatikan nanti, Anda butuh massa untuk ngitung mol. Ya, tapi yang diketahui itu massa jenis larutan. Nah, massa jenis itu adalah massa per volume. Anda sudah belajar di fisika juga, ya. Oke, yang keempat molalitas. Sudah Anda pelajari, ini saya hanya ngulang, ya. Molalitas M. Ini akan banyak kita gunakan di penurunan titik beku, kenaikan titik didih. Molar akan kita gunakan di tekanan osmotik, ya. Kemudian fraksi mol akan kita gunakan pada penurunan tekanan uap. Jadi semuanya berperan ya. Nah, molalitas itu banyak mol terlarut. Perhatikan terlarut ya, bukan pelarut. Banyak mol terlarut per kilogram pelarut. Per kilogram pelarut. Kalau kita tulis dalam rumus, molalitas larutan itu adalah mol terlarut per kilogram pelarut. Ya. Nah, biasanya pelarut itu diketahuinya dalam gram. Misalnya massa pelarut, misalnya massa air 18 gram. Ya, 18 gram. Nah, ini kilogram, karena di kimia itu kan kita berhubungan dengan zat yang tidak besar. Kalau 1 kilogram terlalu besar. Nah, bagaimana kalau dalam gram? Anggaplah massa pelarut itu P. Dia dalam gram. Definisinya kan NT. Mol terlarut itu kan NT. Nah, dibagi, ya, satuan gram kali, nah, dijadikan kilogram kan. Kalau gram di pembilang, penyebut harus di pembilang. 1 kilogram itu 1000 gram. Maka gramnya coret. Ya, maka hasilnya adalah 1000 per P kali NT. Inilah rumus molalitas ya. Inilah rumus molalitas. Perhatikan. 1000 dibagi massa pelarut. Massa pelarutnya harus, ini gram. Kalau kilogram ya jadikan gram lagi. Ya, massa pelarut di sini dalam gram. Itu. Kali mol terlarut. Mol terlarut itu apa? Kalau diketahui gram terlarut, ya gram terlarut tinggal dibagi dengan massa molar. Kan gitu. Ya. Jadi P itu massa pelarut dalam gram. Oke, itu ulangannya. Sekarang kita akan buat contoh soal. Ya, kita buat contoh soal. Biar cepat saya nggak perlu nulis, ya kan? Anda ikuti saja. Jadi di sini persen massa diketahui. Ya, persen massa diketahui. Jadi kita baca ya. Pada 27 derajat, suatu larutan dengan 30% massa. Nah, jadi perhatikan ini ada larutan 30% massa katanya. 30% massa H2SO4. Ya, pasti ini terlarut kan? Ini pasti terlarut ini. Ya. Tidak ada keterangan, berarti pelarutnya air. Ya. Yang 70% itu pasti air. Ya, nggak ada keterangan kan di sini. Memiliki massa jenis. Nah, hati-hati massa jenis diketahui. Ya, massa jenis itu kan untuk menghubungkan massa dan volume. Massa jenis larutan ini. Ya, larutan, massa jenis larutan. Anda sudah tahu tadi massa jenis larutan adalah massa larutan, ya kan? Dibagi volume larutan. Itu, ya, biar tahu aja. Massa jenis larutan diketahui 1,80 gram per mililiter. Artinya massa larutannya dalam gram, volume larutannya dalam mililiter. Oke. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang pertama dulu ya, fraksi mol. Nanti yang kedua molaritas, yang M besar itu. Dan yang ketiga molalitas. Nah, Anda harus bisa dulu ngitung itu. Di soal SBMPTN seperti itu kadang-kadang. Ya. Diketahui persen massa, Anda ditanya molalitas. Oke. Nah, apa itu fraksi mol? Ya, itu yang penting kan. Kalau kita ditanya fraksi mol, di sini tentu fraksi mol nih, fraksi mol H2SO4 dalam air kan. Ini sebagai terlarut, ini sebagai pelarut. Anda sudah tahu tadi rumusnya apa? Kalau ini berarti NH2SO4, N terlarut, gitu kan ya, dibagi N larutan. N larutan itu adalah N terlarut ditambah N pelarut. Rumusnya gini kan? Ya.
terlarut ini kan H2SO4 terlarut. Jadi N terlarut itu NH2SO4 ya. Jadi N terlarut di sini adalah NH2SO4. N pelarut di sini adalah N air. Air itu H2O. Ya. MrH2SO4 Anda bisa hitung nanti kalau perlu. Tadi sudah saya hitung 98. Kalau air 18. Ya, 2 tambah 16. Oke. Nah, di sini yang diketahuinya anggaplah ini gram terlarut semua ya. Gram terlarut dan gram pelarut. Oke, jadi kita kalau buat diagram seperti ini. Diketahuinya gram terlarut dan gram pelarut. Ya kan? Oke. Kita mulai cari. Di sini larutan nggak tahu masanya. Nah, karena ini semua ini perbandingan, maka kita bisa misalkan sembarang. Ada yang tanya sama saya, kenapa dimisalkan 100 gram? Ya dimisalkan X juga nggak apa-apa, karena X juga nanti bisa dihilangkan. Cuman kan siswa itu kalau dikasih bilangan X gitu, apalagi di X di sini ada fraksi mol, jangan pakai X, pakai Y. Bingung kalau ada variabel tuh. Jadi oke, kita misalkan saja. Misalkan massa larutan, tidak diketahui ya. Ya, bikin aja 100 gram, karena sesuai dengan persen. 1000 gram boleh. Dimisalkan Y gram juga boleh. Nanti toh Y-nya bisa dicoret. Ya. Jadi misal massa larutan 100 gram. Nah, berarti berapa massa terlarut? Berapa massa terlarut? Terlarutnya di sini H2SO4. Berapa massa terlarutnya? 30% kan? 30%. Artinya 30% dari 100 gram. Berarti kan 30 gram. Gitu. Nah, berapa massa pelarut? Karena kita akan hitung massanya dulu memang. Pelarut di sini air. Kan sisanya 70%. Ya toh? Sisanya 70%. Nggak usah dihitung. Pasti 70 gram. 100 kurang 30 kan. Oke, dapat. Nah, ini dapat nih. Gram terlarut ini 30 gram. Gram pelarut 70 gram. Nah, yang kita perlukan kan mol terlarut. Mol terlarut. Sedangkan yang diketahuinya 30 gram. Gak apa-apa. Harus dijadikan mol kan? 1 mol berapa gram? Itu yang kita sebut massa rumus. Terlarutnya itu H2SO4, 98. Ini 98 ini kan maksudnya 98 gram per mol. Jadi 1 mol 98 gram. Nah, kalau begini kan salah. Kenapa salah? Gramnya nggak bisa hilang. Jadi Anda terbalik. Harusnya molnya di atas. Gramnya di bawah. Gitu. Sehingga bisa dicoret. Ya begitu. Ini namanya faktor konversi. Ya enak kalau seperti ini. Jadi nggak usah bingung. Apakah dikali atau dibagi ya? Kan suka gitu. Dikali apa dibagi ya? Ya gampang lah. Kalau gram di pembilang berarti penyebutnya harus gram. Berarti 98 gram harus di penyebut. Molnya harus di pembilang. Oke, jadi 30 per 98 mol. Oke, saya nggak usah hitung lah ya. Nanti terakhir aja. Oke. N pelarut. Berapa gram? 70. 70 gram. Kali 1 mol pasti gitu kan? 1 mol di atas. 1 mol berapa gram untuk air? 18. Kan enak begini. 70 per 18 mol. Oke. Nah, kita udah dapat mol terlarut. Jadi dari gram terlarut kita dapat mol terlarut melalui massa molar. Dari gram pelarut bisa kita hitung mol pelarut dalam massa molar. Itu langkah pertama kan? Langkah pertama. Langkah kedua, ya udah langsung hitung aja fraksi. Ya. Yang ditanya, ini ya kebetulan yang ditanya fraksi mol, taruhlah dua-duanya ya karena tidak ada keterangan ya. Kalau nggak ada keterangan berarti dua-duanya. Fraksi mol terlarut. Tapi kalau yang satu lagi nggak usah dihitung karena jumlahnya satu kan. Jadi cukup salah satu aja dihitung. Fraksi mol terlarut berarti mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut. Kan ya. Nah, NT-nya ini 30 per 98 dan tidak ada satuannya ya karena mol per mol. NT-nya 30 per 98 ditambah NP.
NP-nya ini 70 per 18. Nah, begini. Dapat hasilnya. Ya, hitung aja sendiri ya. Dapat. Maka X pelarut nggak usah dihitung. X pelarut pasti 1 kurang XT. Ya, berapa ini? Ya, bisa Anda hitung. Kalau nggak boleh pakai kalkulator ya, dihitung pakai menyamakan penyebut kayak anak SD lah ya. Saya tidak akan menghitung. Oke, kalau mau dihitung saya pakai kalkulator aja lah ya. Anda kalau nggak boleh pakai kalkulator Anda lebih cepat ngitungnya daripada saya kan. Jadi 30 dibagi 98. Oke. Dibagi kurung 30 dibagi 98. Gitu. Tambah 70 dibagi 18. Kurung. Hasilnya nggak tahu benar, nggak tahu enggak ya. Saya takut salah mencet kalkulator, dicek aja sendiri. 0,073. Oke, sampai 2 angka aja lah. Maka X pelarutnya 1 kurang ya 0,073. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah pencet ya. Ini 0, kalau ngitung begini gampang kan. 927. Nah, begini ya. Tolong dicek. Ya, seperti itu. Oke. Oke, ya. Sudah selesai nih. Nah, ya, jadi sudah kita jawab pertanyaan pertama. Fraksi mol. Pertanyaan yang kedua kan molaritas, ya. Berapa molaritasnya? Ya. Berapa molaritasnya? Itu pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, berapa molaritasnya? Ya. Nah, kalau molaritas itu biasanya terlarut di atasnya. Nah, molaritas rumusnya apa? Itu selalu gitu kan. Molaritas rumusnya apa? Kan gitu. Oke, kalau Anda lupa, kita lihat lagi nih. Molaritas itu adalah mol terlarut. Ya, di sini terlarutnya adalah H2SO4. Ya, dibagi liter larutan. Liter larutan. Ya, mol H2SO4 sudah kita dapat tadi. Ini NT kan? Sudah kita dapat ini. Ya. Tinggal ngitung volume larutan. Ini sudah dapat tadi. Ya. Tinggal Anda ngitung volume larutan. Ya, tadi NT udah dapat ya. Saya tidak hitung lagi. Tadi NT itu dapat berapa tadi NT? Ini ya, 30 per 98 mol. Nah, nggak usah saya hitung lagi, sudah. Saya sekarang konsentrasi pada volume larutan. Ya. Kita konsentrasi sekarang ke volume larutan. Ya. Karena itu kalau Anda lihat, untuk ngitung molaritas larutan, Anda perlu mol terlarut. Ya. Itu. Ya. Oke, sudah. Sekarang mol terlarut sudah, berarti sekarang tinggal volume larutan ya. Tinggal volume larutan. Oke, sementara volume larutan nggak diketahui. Kalau Anda lihat soalnya tadi, ya, ini volume larutan nggak ada. Ya. Yang ada adalah massa larutan. Ya. Berapa massa larutan? Tadi kita misalkan 100 gram. Ya. Tadi massa larutan kita misalkan 100 gram. Nih, ya. Massa larutan kita misalkan. Jadi ada massa larutan ini 100 gram. Volume larutannya nggak ada. Tapi ada massa jenis. Nah, berapa massa jenis larutan tadi? Diketahui? Nah, ini massa jenis larutan. 1,80 gram per mililiter. Nah, maka dari sini kita bisa ngitung volume larutan. Berapa volume larutannya? Kan bingung kita. Udah, tulis saja dulu 100 gram. Oke, kali faktor konversinya ini. Nah, gram kan di pembilang. Berarti ini harus di penyebut kan?
Ya, berarti di penyebut ini 1,80 gram. Pembilangnya mililiter. Nah, ini nggak usah pakai rumus. Kalau begini nggak usah pakai rumus tuh. Yang penting kita tahu ini faktor konversinya. Ya, jadi tinggal gram dicoret dengan gram. Ah, begini jadi mililiter. Jadi 100 per 1,80 mililiter. Nah, padahal yang kita perlukan liter, ya kan? NT udah kita dapat nih. Volume larutan yang kita perlukan, liter. Jadi volume larutan harus jadikan liter. Kan begini. Nah, faktor konversi lagi ya. Liter, berarti mililiter harus di penyebut. Begini, liter di pembilang, 1 liter. 1 liter berapa mililiter? 1000. Nah, kan begitu. Jadi dengan demikian gampang ini kan. Mililiternya tinggal dicoret. Nah, jadi liter lagi. Ya kan? Ini coret lagi 10. Jadi dia akan menjadi 1 per 18 liter. Nah, ya kan? 1,80 kali 10, 18. Nah ini volume larutan. Dengan demikian langsung kita bisa hitung molaritas. Ya, molaritas itu akan sama dengan NT. NT-nya nih. Udah kita hitung tadi. 30 per 98 mol. Bagi volume larutan ini. 1/18 liter. Nah, tinggal dihitungkan. Kali 18 berarti kan. 30 per 98 kali 18. Mol per liter. Mol per liter itu yang disebut molaritas. Nah, ini kadang-kadang disingkat dengan tulisan M besar. Jadi molaritas itu mol per liter. Mol terlarut dibagi volume larutan dalam liter. Ya udah, tinggal Anda hitung ini ya. Oke, saya hitung aja pakai kalkulator. Ya, 30 kali 18 dibagi 98. Yang penting kan bukan ngitung yang ngertinya. Ya, 5,51. Nah, seperti ini. Ya, itu molaritas. Ya. Berikutnya kita harus menghitung molalitas ya. Molalitas. Molalitas itu kalau M kecil. Ya, kalau molaritas M besar. Molalitas M kecil. Nah, tadi kita udah tahu molalitas itu rumusnya ini. Ya, ini. Molalitas M itu adalah 1000 per massa pelarut. M itu massa pelarut ya. Di sini air, ya, di sini air. Tapi harus dinyatakan dalam gram. Ini maksudnya satuannya harus gram. Kali mol terlarut. Nah, mol terlarut udah ketemu tadi ya. Mol terlarut udah ketemu yang pertama tadi ya. Mol terlarut. Nah ini NT 30 per 98. Nah, sudah ketemu. Ya, massa pelarutnya juga sudah ketemu tadi. Ya, massa pelarut diketahui ya. Massa pelarut ya, tadi waktu kita hitung persentase ya. Massa pelarut ini ya. Kan massa larutan 100 gram. Massa terlarut H2SO4 30%, 30 gram. Berarti massa pelarut air 70 gram. Jadi P-nya juga udah diketahui itu 70 gram. Ya, jadi tinggal dimasukkan aja. Jadi molalitas dari larutan adalah 1000 per massa airnya ini 70. Ya, dalam gram nggak usah dimasukkan lagi. NT-nya ini 30 per 98. Nah, ini biasa disebut molal begini kalau dalam angka. Molal. Ya. Oke, jadi ini tinggal coret gitu kan. Udah, pakai kalkulator aja lah ya. 100 kali 30 3000 dibagi 7 kali 98. 7 kali 98. Hasilnya adalah 4,37 molar. Nah, inilah molaritas. Jadi pada pertemuan pertama ini saya tidak akan lama-lama, nanti Anda bosan. Pada pertemuan pertama ini kita hanya mengulang konsep dasar dari menyatakan konsentrasi. Ya, yaitu persen massa fraksi mol, molaritas dan molalitas.
Cukup dengan satu contoh soal ini, yaitu bagaimana kalau persen massa dari terlarut diketahui. Maka Anda misalkan saja massa larutannya 100 gram. Sehingga kalau persen massanya 30%, dari H2SO4 berarti massa terlarut atau massa H2SO4 adalah 30 gram. Massa pelarut air 70 gram. Nah, dari sana Anda kembangkan ke contoh soal ini. Silakan Anda amati video. Jangan ada yang dilewat ya. Kalau Anda belajar terlalu terburu-buru dilewat, apalagi sok jagoan, Anda nggak bisa memahami konsep dengan benar. Jadi belajarlah dengan sabar, telaten, tekun. Ya, semua orang yang hebat itu belajarnya tekun. Omong kosong kalau dia belajar kilat, itu hanya bahasa iklan. Jangan terlalu percaya sama iklan. Belajar itu proses yang pelan-pelan, diresapi, kemudian berlatih. Sama kalau Anda mau jadi atlet, coba atlet yang gampang aja. Bagaimana caranya juara RT aja susah. Ya, Anda main badminton jadi juara RT, Anda harus mengalahkan orang satu RT aja susah. Anda harus berlatih keras. Kemudian di tingkat kelurahan, tingkat kabupaten, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Anda harus sabar. Ya, menikmati prosesnya. Hanya orang yang menikmati proses yang akan sukses. Bukan orang yang tergesa-gesa atau sok pintar. Ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Anda baru naik ke kelas 3, jadi fokuslah pelan-pelan. Dan banyak waktu di rumah. Gunakanlah untuk belajar dengan menyetel video pembelajaran berulang. Dari mana saja sumbernya. Kita akan masuk besok pada topik yang pertama, yaitu bagaimana menghitung tekanan uap dari larutan. Ya. Terima kasih. Sekali lagi, kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak tertinggal dengan materi yang akan kami load setiap hari, khususnya untuk kimia ini dalam beberapa hari. Bersama saya, Martin Kanyinan.